Halo my friend, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Ricky di channel Cerita Ricky. Kali ini kita mau ngebahas tentang punya permit tapi kok ditangkap immigration atau polisi. Kenapa ya? Kenapa coba? Pengen tahu? Jangan di skip video ini, like and share Cerita Ricky biar my friend menjadi tahu. Jom. My friend, kerajaan Malaysia sekarang ini sudah ketat ya. Sudah banyak razia atau operasi pati di mana-mana, di setiap saat, pagi, siang, malam, sore, ada aja berita di televisi yang menggambarkan ditangkapnya pati, terutama dari Indonesia khususnya. Oke, kita mau ngebahas nih. Ada pertanyaan dari my friend. Ada yang punya permit kerja loh, sah, asli, original, tapi kenapa dia masih ditangkap ke polisi atau masih dirazia ataupun masih ditangkap oleh immigration? Ini my friend, di sini adalah sumber dari immigration mengenai pelanggaran atau kesalahan-kesalahan yang berkenaan dengan keimigrasian. Jadi ada beberapa kesalahan-kesalahan yang bisa menyebabkan warga negara asing khususnya dari Indonesia ditangkap oleh polis ataupun bagian immigration. Nah, sesuai dengan tema tadi, punya permit tapi tetap ditangkap atau diciduk oleh immigration ataupun oleh pihak kepolisian. Karena apa? Ini dia my friend. Oke, jadi pada episode kali ini AA mau ngebahas tentang case di mana ada warga negara Indonesia, walaupun dia punya permit, stikernya permitnya masih hidup, di paspornya juga ada dan masih hidup, tetapi masih aja kok bisa ditangkap atau diciduk oleh pihak immigration. Ya, mungkin orang itu sudah melanggar syarat pas atau permit. Memang dia punya permit, ya ada stikernya, masih hidup lagi permitnya, masih berlaku. Tetapi ternyata dia telah terbukti misalkan melanggar peraturan nomor 39B, peraturan immigration tahun 1963. Apa itu? Yaitu melanggar syarat pas atau permit. Kesalahannya itu melanggar syarat pas permit atau pas sepadan, ya. Nah, ini bisa dikatakan sebagai ilegal. Contohnya masih belum paham kan begini. Misalkan saya punya permit bekerja di sektor misalkan kilang. Oke, kilang misalkan. Tetapi pada kenyataannya saya tidak kerja di kilang tersebut. Tetapi saya kerja di ladang. Oke, atau di sektor perhotelan atau kerja di sektor lain seperti maid atau pembantu rumah. Ini jelas tidak ada kesamaan antara yang tertera di permit yaitu sektor kilang dengan kenyataannya saya bekerja di sektor lain. Nah, ini termasuk kesalahan melanggar aturan keimigrasian yaitu peraturan 39B peraturan immigration tahun 1963. Gitu ya. Nah, ini juga dikategorikan sebagai ilegal walaupun kamu punya permit yang masih hidup dan sah. Atau contoh lain misalkan bekerja sebagai pembantu rumah di majikan yang bernama Siti misalkan. Tetapi terciduk dia sedang bekerja sebagai pembantu rumah di rumah majikan yang bernama misalkan Aminah. Ini juga dikategorikan sebagai pelanggaran permit, yaitu bekerja tidak sesuai dengan yang tertera di dalam permit, yaitu nama majikannya beda, begitu ya. Nah, ini ada indikasi apakah dia sebagai disewakan oleh majikannya atau memang dieksploitasi, begitu ya. Harusnya ini pun kitanya kena pasal ini, penyalahan permit, juga majikannya pun akan kena pasal ini. Oke, contoh lain, bekerja sebagai pembantu rumah misalkan ya, tapi dia bekerja di alamat yang berbeda. Misalkan seharusnya si pekerja ini bekerja di Kampung Pandan, misalkan di rumah majikan Ibu Siti di Kampung Pandan misalkan, tetapi terciduk dia sedang bekerja di rumah Ibu Aminah yang rumahnya di alamatnya di Kelang atau di Johor atau di tempat lain, tidak sesuai dengan yang tertera di stiker permitnya. Gitu. Ini pun dikatakan sebagai ilegal dan
bisa ditangkap kalau terjadi razia ataupun operasi ya oleh pihak immigration. Karena hal-hal demikian adalah hal-hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran pas atau pelanggaran permit kerja. Begitu paham ya? Jadi ketika kamu bekerja tidak sesuai dengan yang tertera di stiker permitnya, sektornya lain, alamatnya lain, ataupun majikannya berbeda, maka itu dikategorikan sebagai pelanggaran pas atau pelanggaran permit. Dan itu bisa kena pasal undang-undang pelanggaran keimigrasionan di Malaysia. Dan hal ini akan menyebabkan kamu tertangkap oleh pihak immigration, bisa hukumannya di penjara ataupun membayar compound. Itu udah paham ya artinya penyalahgunaan permit, atau umumnya dibilang sebagai permit bebas. Jadi dia bebas berkeliaran menclok di majikan ini, menclok di majikan sana. Itu biasanya di sini disebutnya dengan permit bebas. Dan ternyata my friends, kamu sudah tahu kan bahwa permit seperti ini adalah masuk ke dalam kategori pelanggaran dan bisa dimasukkan sebagai ilegal. Hukumannya apa? Hukumannya kita bacakan ya dari sumbernya nih. Hukumannya adalah denda tidak lebih dari 1.000 ringgit Malaysia atau penjara tidak lebih dari 6 bulan, atau bisa jadi dikenakan dua-duanya. Denda juga iya, di penjara juga iya. Mau? Nggak mau dong. Nah kalau nggak mau ya jangan dilakukan ya. Masuk dengan jalur resmi, patuhi aturan yang berlaku, begitu my friend ya. Kalau misalkan udah paham nih ya, kalau kita sudah melanggar aturan immigration peraturan 39B ini, terus kita mau bertaubat misalkan ya, mau bayar denda mau bayar kompon, bisa nggak? Bisa my friend, menyerahkan diri ke immigration dengan membuat temu janji di sistem temu janji ini ya, untuk membayar denda ya. Jangan sampai kamu keciduk atau ketangkap duluan, karena kalau udah ketangkap ya mau nggak mau, suka nggak suka akan dipenjara. Kecuali kalau kamu menyerahkan diri, bayar kompon, terus pulang. Ya memang dua-duanya akan kena resiko blacklist karena sudah melanggar aturan keimigrasian, yaitu blacklist RAI alias Refuse All Immigration, yang masa blacklistnya itu tidak ada jeda waktunya alias seumur hidup. Semoga my friend paham ya. Nah mengenai blacklist kamu bisa lihat di YouTube channel AA yang lain, dan juga mengenai saat cabut blacklist juga bisa dilihat di channel AA yang lain. Oke, semoga paham my friend. Nah, jangan lupa kalau suka di like channel ini, di share berita ini ke teman-temannya yang lain, dan juga di subscribe channel Cerita Ricky biar my friend yang lain menjadi tahu. Saya Ricky pamit. Assalamualaikum. Ingat, jangan melanggar aturan di negara yang kamu tempatin ya, biar kamu bisa aman, nyaman, dan tentram. Cerita Ricky, my friend.